Oke, perkenalkan nama saya Leonardus Deni Prabowo dari Teknik Komputer Angkatan 2022, asal Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas pengganti modul 1 Praktikum SRWE 2024, percobaan 2 dan percobaan 3. Yang pertama, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Hmm, dan saya akan membuka untuk tugas pengganti karena yang diminta adalah percobaan 2 dan percobaan 3. Jadi di sini saya sudah merangkai untuk hasil akhir dari percobaan 1. Hasilnya seperti ini. Di percobaan 1 terdapat PC dan switch yang kemudian disambungkan dengan eh, konsol dan kabel straight. Dan di percobaan 2 akan ditambahkan perangkat router. Di sini router yang digunakan pada percobaan 2 adalah versi 1941. Kemudian untuk menghubungkannya digunakan kabel straight ya, di mana pada switch akan disambungkan pada gigabit Ethernet 01 dan pada router pada gigabit 0,0. Dan kemudian supaya dapat tersambung antara topologi yang ini dengan routernya harus dilakukan konfigurasi terlebih dahulu di routernya sesuai pada sebentar, sesuai pada eh, modul ya. Ntar saya buka dulu modulnya. Nah, untuk modulnya yaitu ini. Dan untuk melakukan konfigurasi pada routernya, kita harus masuk ke routernya, kemudian masuk ke CLI, dan ini kita anu saja. Kemudian kita mulai, dan yang pertama adalah kita harus enable terlebih dahulu supaya dapat masuk ke private mode. Kemudian kalau sudah begini kita akan masuk ke configure terminal. Oke. Dan sesuai pada modul di mana kita harus memberikan host name atau nama pada routernya sebagai R1, maka kita akan memberikan perintah host name diikuti R1 sebagai nama dari routernya. Dan kita R1, maka di sini nama router sudah berubah menjadi R1. Kemudian kita akan memberikan uh, secret atau password. Tapi sebelum itu kita akan memasukkan perintah service password encryption, yang mana fungsinya adalah untuk menginskripsikan password yang akan diberikan. Kita enter, kemudian kita masukkan password PSRWE, dan kita enter lagi. Ini bentar, ada yang salah. Oh, kurang ternyata. Dimana enable password CBD. Kemudian kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, yang mana kita akan masuk ke jalur interface gigabit Ethernet 0/0. Kenapa kok gigabit Ethernet 0/0? Karena tadi kita memasangkan kabel straight itu di lubang gigabit Ethernet 0/0 pada router, sehingga kita seolah memberikan IP atau alamat pada jalur tersebut. Jadi untuk memberikan alamatnya kita harus masuk dulu ke jalurnya, kemudian kita memberikan IP address yang mana sesuai dengan modul, maka akan diberikan 192.168.99.1. Kemudian untuk eh, IP address-nya dan subnet mask-nya adalah /24, maka
subnet masknya adalah 255/255.255.0. Dan kemudian kita enter. Kemudian untuk menghidupkan jalurnya, kita harus melakukan no sh, memberikan perintah no sh. Maka akan ada pemberitahuan bahwa gigabit Ethernet 0/0 atau jalur tersebut sudah up atau aktif. Jika kita lihat pada rang topologi, maka di sini sudah mulai hijau dan artinya sudah mulai menyambung. Yang kuning sedang proses penyambungan. Kemudian selanjutnya pada modul juga diberikan perintah untuk memberikan password pada LAN console, di mana akan diberikan password PSRWE strip line. Untuk memberikannya, maka kita harus exit dulu dari configure interface. Kemudian ketika sudah masuk pada config, kita masuk ke LAN console. So, 1, E0. Kemudian kita memberikan password SRWE line, bentar kurang P. Kemudian kita enter. Dan kita kasih login supaya tersimpan. Dan kita exit lagi. Dan kita simpan dengan copy running config. Enter. Oke. Untuk mencoba apakah benar sudah ada passwordnya, kita harus exit dan kemudian mencoba masuk lagi. Di sini passwordnya adalah psrwe.line. Kemudian setelah kita masuk pada routernya, untuk masuk pada privilege mode, kita harus menekan enable. Cuman karena tadi kita sudah memasangkan password, maka kita harus memasukkan passwordnya kembali, yaitu psrwe, dan kita enter, maka akan masuk ke privilege mode. Kemudian kita akan mencoba melakukan tes ping pada PC dan router. Di sini sudah successful, artinya sudah tersambung. Coba kita ke PC dan switch fail. Nah, sudah successful juga. Kemudian kita dari switch ke router, maka sudah successful. Kita coba lagi atau sebaliknya. Sudah successful semua. Kemudian selanjutnya adalah mengubah default gateway pada PC dan switch 1 untuk mengarah ke IP address dari router. Dan sebenarnya pada percobaan 1 juga IP default gateway-nya itu sudah sesuai dengan IP pada router, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan dan bisa dilanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya, yaitu adalah ini sudah, kemudian mengkonfigurasi SSH. Nah, atau domain name dari menjadi psrwe.com dari SSH yang digunakan pada switch. Ini artinya kita harus masuk terlebih dahulu ke switch-nya. Nah, kita masuk karena pada percobaan 1 dilakukan konfigurasi pemberian password, di mana passwordnya juga sama, psrwe/line. Kemudian kita enable terlebih dahulu supaya bisa masuk ke privilege mode. Kemudian kita masukkan password privilege mode-nya psrwe. Sebentar, psrwe. Nah,
Kemudian bisa kita masuk ke configure terminal. Setelah kita masukkan configure terminal, kita bisa mengikuti saja eh, konfigurasi dari modul, yaitu IP domain name psrwe.com, IP domain name psrwe.com. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita enter, kemudian kita masukkan selanjutnya adalah generate RSA untuk SSH, di mana perintahnya menggunakan crypto ah, crypto key generate RSA, dan untuk eh, yes saja. Ini untuk nomornya adalah 1024, dan kemudian kita sudah selesai dan melakukan hal yang sama pada R1, artinya pada router. Kita masuk kembali pada router. Sebentar, mana jadi? Nah, pada router kita sudah pada privilege mode karena tadi belum saya keluarkan. Kita melakukan yang sama pada IP router, IP domain name srw titik.com titik com. Oh, bentar, ada yang salah. Oh, kita belum masuk ke configure terminal. Kemudian kita berikan perintah IP domain name psrwe.com. Kemudian kita masukkan crypto key generate RSA. Nah, sama seperti pada switch tadi, kita memberikan RSA untuk SSH-nya. Oh, sebentar, ada yang tipu. Nah, RSA kita enter. Ini tetap sama 1024, enter. Nah, kemudian akan membuat akun SSH dengan username admin dan secret 1234. Tapi sesuai ketentuan maka eh, akan berubah ya. Di mana username akan menjadi namaku, itu Leon, dan eh, kemudian untuk secret passwordnya itu IP nameku 4 digit terakhir itu berarti 0012. Kita enter. Kemudian selanjutnya adalah atur agar virtual line 0 sampai 15 pada S1 memeriksa password dari akun SSH yang telah dibuat dengan perintah. Kita masuk ke line VTY 0 sampai 15. Kemudian kita login lokal. Nah, kemudian transport input SSH. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada konfigurasi R1. Pada R1 kita akan berikan username
Leon. Dan secretnya 012 VTY 0 sampai 15 dan login lokal dan nah, kemudian kita akan melakukan tes konfigurasi sesuai pada modul, di mana kita akan mencoba mengakses R1 dan S1 dengan menggunakan SSH ya. Kita kopikan dulu. Kemudian kita masuk ke telnet atau SSH, kemudian di sininya SSH untuk IP address-nya, kemudian username tadi adalah Leon. Ini kita akan mencoba masuk melalui SSH pada ini ya, pada router berarti kita coba konekkan. Nah, di sini kita diminta password karena tadi kita memberikan password untuk SSH-nya, maka kita masukkan 0012. Maka kita bisa melakukan konfigurasi terhadap router melalui SSH. Kemudian kita coba untuk masuk pada perangkat switch. Berarti untuk switch kita ubah menjadi 2 dan username-nya sama, Leon. Dan kita coba konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke konfigurasi melalui SSH menuju ke switch ya. Dan di sini juga diminta untuk menjelaskan terkait bagaimana SSH bekerja. Jadi intinya adalah SSH itu memungkinkan kita untuk melakukan konfigurasi terhadap suatu perangkat jaringan tertentu. Contohnya adalah switch atau router dengan jarak jauh gitu. Jadi misal kedua router dan switch dan router ini ada di ruangan lantai 3 misal, dan PC admin lah cara kasarnya, admin jaringan ini berada di lantai 1. Ini kita seorang admin jaringan tidak perlu gitu naik ke lantai yang ada switch dan routernya untuk mengkonfigurasi di sana. Kita bisa melakukan konfigurasi alat ini di berbeda lantai dengan menggunakan PC ini, menggunakan SSH gitu. Jadi SSH ini memungkinkan seperti yang tadi aku bilang, lakukan konfigurasi terhadap perangkat jaringan dengan yang jaraknya jauh. Dan untuk menyambungkannya atau untuk melakukan konfigurasi SSH-nya seperti yang barusan aku lakukan di percobaan 2, yang kita lakukan di percobaan 2, di mana kita harus membuat sebuah jalur khusus lah dalam tanda kutip, jalur khusus untuk SSH-nya sehingga memungkinkan kita untuk melakukan konfigurasi pada perangkat yang posisinya jauh dari kita seperti itu. Dan dalam pembuatan jalur SSH itu bisa kita berikan nama lah, seperti memberikan nama pada jalan dan memberikan akses terbatas atau keamanan pada jalur SSH-nya, sehingga dalam jalur SSH itu tidak sembarangan orang bisa masuk untuk memberikan atau melaksanakan konfigurasi pada uh, perangkat-perangkat jaringan tersebut. Mungkin begitu untuk penjelasan percobaan 2 dan penjelasan terkait SSH.